Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian di pelajaran IPS. Sampai jumpa kembali di pekan ini. Semoga kalian sehat selalu ya di masa pandemi ini. Bapak ingatkan kembali, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak jika keluar rumah. Baik, selamat mulai belajar. Jadi di bab 2 ini kalian akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini masuk ke bidang keilmuan sosiologi. Potensi yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran saat ini di bab yang kedua, yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, kalian juga dapat menyajikan hasil analisis tersebut tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Selamat kalian belajar dengan seksama. Berikut indikator pencapaian dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan. Jadi, pertemuan ini kalian harus bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Dan yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Yang ketiga, kalian juga bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Kemudian, kalian juga bisa mengemukakan permasalahan konflik sosial, cara mengatasi bagaimana. Dan kedua, kalian juga harus bisa menyajikan data pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Ini adalah beberapa indikator atau ciri-ciri bahwa kalian sudah bisa mempelajari bab yang kedua, subtema yang ketiga ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran nanti kalian yang pertama adalah bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, kalian juga bisa mendeskripsikan jenis-jenis mobilitas sosial. Yang ketiga, kalian dapat menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Dan yang terakhir, kalian harus bisa memahami dampak dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bicara kata mobilis, kayaknya kita sehari-hari sudah kenal ya. Mobilis, ya mobil gitu ya. Yaitu apa? Suatu alat yang bisa berpindah. Ya, mungkin dari teman-teman kalian di sini pasti keluarganya punya mobil, ya, untuk berpindah bersama-sama. Gitu ya. Kalau sendiri bisa dengan motor atau sepeda. Maksud dari pelajaran ini adalah kata bahasa Indonesianya diartikan dengan gerak atau berpindah. Kemudian, mobilitas sosial apa? Mobilitas sosial itu merupakan suatu konsep dinamika sosial yang secara harfiah seringkali diartikan sebagai suatu gerakan yang terjadi akibat berpindah atau merubah posisi sosialnya, baik seseorang maupun sekelompok pada saat yang berbeda. Jenis mobilitas yang pertama yaitu mobilitas vertikal ke atas atau bahasa Inggrisnya social climbing. Social climbing ini merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau juga naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, ya, misalnya kamu pada saat ini kelas 8, ya. Nah, nanti ada namanya proses menjadi kelas 9. Nah, itu termasuk namanya mobilitas vertikal ke atas. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban
Pada intinya ini adalah penurunan. Ya, namanya vertikal ke bawah itu penurunan. Jadi misalnya biasa menjadi direktur, dia turun menjadi seorang karyawan biasa. Itu namanya vertikal ke bawah. Itu makanya terjadi adanya namanya gejolak kejiwaan. Biasa enak, ternyata tidak ada fasilitas, tidak enak, tidak sesuai. Seperti itu. Yang berikutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan yang derajat kedua seseorang apapun. Jadi ya datar-datar saja, cuman pindah status saja. Contoh, ya kamu status sekolah di SMP IT Al-Hikmah, ya. Terus karena kamu pindah tempat untuk belajar, karena orang tua kamu pindah tugas di provinsi lain, ya kamu pasti masuk ke sekolah yang sama, ya dengan kelas yang sama seperti itu. Ini ada faktor-faktor pendorong serta faktor penghambat mobilitas sosial. Kita perhatikan dulu yang faktor pendorong, ya. Yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Dan yang ketiga, faktor sosial. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang berikutnya adalah faktor politik. Dan terakhir adalah faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Dan yang berikutnya adalah faktor penghambat. Ada dua di sini kita ambil, kemiskinan dan diskriminasi. Saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Ya, yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat, organisasi profesi. Ya, ini adalah saluran-saluran dampak mobilitas sosial. Dampaknya apa saja? Ya, pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Ada juga mempercepat tingkat perubahan sosial. Ada juga meningkatkan integrasi sosial. Atau bahkan juga terjadi konflik. Ya. Dan terakhir, bisa jadi menjadi gangguan psikologis, stres, tekanan. Wah, kok saya begini, kok saya begitu. Nah, itu gangguan psikologis. Ya, seperti itu. Ikut peta konsep pembelajaran kita hari ini, kita bisa lihat sebenarnya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan itu ada 3. Yang pertama, mobilitas sosial. Yang kedua, pluralitas. Yang ketiga, konflik dan integrasi. Namun untuk pertama, di pertemuan ini kalian hanya membahas tentang mobilitas sosial. Jadi kalian bisa mencari sumber-sumber belajar baik internet maupun buku kalian. Pertama, tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Dan terakhir, kalian juga bisa mencermati tentang dampak mobilitas sosial. Ya, untuk pluralitas dan konflik integrasi bisa nanti di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai akhirnya dalam mencermati slide-slide yang sudah Bapak berikan. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami. Bila kurang paham bisa kalian tanyakan di WA atau juga melalui telepon ataupun juga lewat chatting, tidak apa-apa. Ataupun juga kalau bisa menerima informasi dari sumber-sumber internet atau buku kalian, ya. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari slide Bapak berikan, tapi tempat lain juga kamu dapatkan juga bisa. Baik, selamat jumpa lagi kita di pekan berikutnya. Nanti juga ada soal yang kalian harus kerjakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.